Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa cerita inspiratif dimanapun Anda berada. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungannya. Kembali lagi dengan kami di channel Cerita Inspiratif, di mana kita akan berbagi kisah-kisah inspiratif penuh makna untuk Anda simak. Kisah nyata Mati Suri hampir mendapat azab pedih karena perbuatan di dunia. Kondisi Mati Suri sampai saat ini masih menjadi misteri dan erat kaitannya dengan perbuatan selama di dunia. Fenomena Mati Suri yang cukup langka ini pernah dialami Abah Hadi, pemuka agama yang berasal dari Lampung Timur. Dalam istilah medis, Mati Suri bisa disebut Lazarus Syndrome, sebuah kondisi kembalinya fungsi jantung dan pernapasan. Sedangkan menurut agama, mati suri adalah kondisi ujung tali roh terlepas tetapi jenazah masih hidup karena ujung lainnya masih terikat, mirip seperti orang tertidur. Saya mengalami mati suri itu 12 jam. Waktu itu saya mengalami kematian dan merasakan roh saya keluar dari tubuh. Ucap Abah Hadi seperti dilansir mapaibandung.com dari kanal YouTube Aida Afifah pada Jumat 4 Maret 2022. Abah Hadi, seorang penceramah di daerahnya, merasakan saat mati suri yang mengerikan dan tak pernah dilupakannya. Narasumber dapat merasakan dirinya tengah dimandikan, dikafani, disolatkan, dimasukkan ke dalam keranda, digotong sampai pemakaman hingga kemudian dikubur. Peristiwa tersebut sangat nyata betul. Setelah jasad dikubur, saya mengalami kejadian yang sangat-sangat menegangkan dan menakutkan. Tutur Abah Hadi. Menurut pengakuannya, saat di alam kubur ia mengalami berbagai kejadian menakutkan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Saat saya menunggu malaikat mungkar nakir, itulah rasa yang sangat luar biasa cemas, takut, dan segala macam saya rasakan. Ucap Abah Hadi. Saya menunggu kehadiran malaikat mungkar nakir dengan hati gemetar luar biasa, sambungnya. Cukup lama ia menunggu kehadiran malaikat tersebut, tapi tidak kunjung datang. Dalam keadaan seperti itu, Abah Hadi melihat sebuah kuali atau cawan yang sangat besar berisi air mendidih di atas kepalanya. Kuali tersebut berisi air yang sangat panas dan mampu melelehkan apapun yang dilewatinya. Ibaratnya kalau air itu menetes di besi, langsung meleleh karena saking panasnya air yang mendidih itu, ucapnya. Menurutnya, saat itu tak ada siapapun di sekitarnya, hanya ada dirinya seorang diri dengan kuali tepat di atas kepalanya. Karena ada kuali di atas kepala, dengan sendirinya kepala saya bergerak melihat ke atas, kemudian mulut saya terbuka menganga lebar. Seperti orang kehausan, dan tahu-tahu kuali itu miring seperti ingin mengalirkan air, sambungnya. Ketakutan semakin menjadi karena kuali tersebut semakin miring ke arah mulutnya. Abah Hadi kemudian memakik menjerit dan meminta pertolongan kepada Allah. Saat situasi semakin genting dan menegangkan, tak lama ia mendengar suara teguran berupa kutipan ayat Al-Quran surat Ash-Shaf, yang artinya, amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Quran surat Ash-Shaf ayat 3. Kenapa saya dapat teguran seperti itu? Saya teringat dan menyadari yang dilakukan di dunia dulu. Selama ini saya senang ceramah dan khutbah, mengajar kebaikan. Ternyata ceramah yang saya lakukan selama ini belum pas dengan perbuatan saya. Tutur Abah Hadi. Singkat cerita, salah satu anggota keluarga Abah Hadi mendapat firasat keberadaan dirinya yang masih hidup. Mereka membongkar makam dan mengeluarkannya dari dalam kubur. Saat saya sadar, semua orang tercengang campur takut karena posisi saya sudah dikafani. Jadi tidak percaya kalau saya hidup kembali, ucapnya. Di akhir kisahnya, Abah Hadi masih memperbaiki diri agar siap menghadapi kematian yang sesungguhnya. Namun usai kejadian dan pengalaman mengerikan mati suri tersebut, Abah Hadi tidak mengisi undangan ceramah sampai saat ini. Nah, bagaimana menurut kalian? Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.